Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda-ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Secara umum, berita memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala berita atau headline, yaitu judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar. Yang kedua adalah teras atau lead, yaitu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Yang ketiga adalah tubuh atau body, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik Simba. Yang terakhir adalah kaki, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Nah, teman-teman sekalian coba perhatikan judulnya teman-teman, yaitu judulnya ditulis dengan huruf besar dengan judul Surari edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda, teman-teman. Nah, dari judulnya saja kita sudah tahu bahwa berita ini sangat menarik, teman-teman. Karena apa? Karena ada seseorang yang mengedarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Pada umumnya kan orang mengedarkan perpustakaan keliling menggunakan mobil atau setidaknya motor lah gitu, teman-teman. Ini tidak dengan Pak Surari, dia mengedarkan perpustakaan dengan menggunakan kuda sebagai alat transportasinya, teman-teman. Nah, ditulis dengan huruf besar dan ditulis dengan huruf tebal. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah teras berita, teman-teman. Nah, ada sebuah ungkapan yang mengatakan paragraf pertama itu menentukan kualitas teks, teman-teman. Kualitas berita dalam konteks ini. Nah, di dalam teras berita itu, dalam paragraf pertama sebuah berita itu, makanya dibuat semenarik mungkin, teman-teman, untuk menarik minat pembaca. Nah, selanjutnya itu adalah tubuh berita, teman-teman. Di tubuh berita itu kita menemukan yang namanya adik Simba, teman-teman. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, di tubuh berita kita bisa gali informasi itu, teman-teman. Karena di tubuh berita itu kembali dirincikan dengan rinci, teman-teman, dengan jelas. Nah, kaki berita itu seperti yang Ustadz bilang barusan, bahwa kaki berita itu memuat yang namanya penutup, simpulan, atau penegasan ulang, teman-teman. Nah, itu yang dimuat di kaki berita. Nah, teman-teman, mungkin kualitas gambar dari video kita agak buram. Nanti di bawah di deskripsi Ustadz akan berikan link beritanya. Teman-teman pastikan sendiri beritanya, baca ulang berita. Menelaah kebahasaan teks berita. Nah, teman-teman, berita itu memiliki bahasanya sendiri dan disebut dengan bahasa berita, teman-teman. Adapun ciri kebahasaan teks berita, yang pertama itu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, bagaimana cara mudahnya kita untuk mengetahui itu kalimat langsung dan tidak langsung dalam sebuah koran, misal, teman-teman, itu menggunakan tanda petik, teman-teman. Kalau sudah ditandai dengan tanda petik pengutipan, teman-teman, berarti itu sudah masuk ke ciri kalimat langsung, teman-teman. Nah, kalau kalimat tidak langsung itu kalimatnya sudah dibahasakan kembali, teman. Sudah dibahasakan kembali oleh jurnalisnya, teman-teman, tapi tanpa mengurangi inti inti pembahasan yang disampaikan oleh narasumber, teman-teman, atau orang yang diwawancarai. Nah, itu sekilas, teman-teman. Nah, berikut adalah contoh kalimat langsung dan tidak langsung. Selanjutnya itu adalah menggunakan kata kerja mental, teman-teman. Kata kerja mental itu kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir atau merasa, teman-teman. Contohnya melihat, mengerti, khawatir. Nah, berikut contohnya, teman-teman. Selanjutnya itu adalah menggunakan konjungsi temporal, teman-teman. Konjungsi temporal itu adalah keterangan urutan waktu, teman. Urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, sesudahnya. Nah, berbeda dengan menggunakan keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu lebih ke kapan peristiwa itu terjadi, teman-teman. Seperti dahulu, kemarin, hari ini. Nah, itu, teman-teman, bedanya antara konjungsi temporal dengan keterangan waktu. Nah, berikut adalah contoh dari konjungsi temporal, teman-teman. Dan setelahnya ada urutan konjungsi keterangan waktu.
Selanjutnya itu adalah menggunakan bahasa baku, teman-teman. Bahasa baku itu dibentuk oleh kata-kata baku. Adapun kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, teman-teman, kaidah bahasa Indonesia atau sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah contoh kata baku, kata tidak baku. Nah, bisa kita simpulkan teman-teman bahwa struktur dari teks berita itu ada kepala berita sebagai judul, teras berita sebagai paragraf pembuka, atau membuat intisari, tubuh berita itu teman-teman, perincian yang di dalamnya ada adik simba, yang selanjutnya adalah kaki berita, di mana ada penutup, kesimpulan atau penegasan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasan. Ada 5 kaidah kebahasan teks berita. Yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, menggunakan kata kerja mental, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan keterangan waktu, dan yang terakhir menggunakan kata sesuai dengan kaidah kebahasaan, teman-teman, sesuai dengan kamus. Nah, teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.